Di sini di tengah aja Pak. maka menyampaikan presentasi terkait dengan teknologi kesehatan. Judul nama adalah peran pekerja sosial dalam pelayanan korban bencana dan pengungsi. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara yang luar biasa lengkapnya dengan berbagai fasilitas termasuk fasilitas bencana. Ya katakanlah bila diambil presentasinya itu slide bisa dijadikan tempat pembelajaran terkait dengan penanggulangan bencana. Indonesia terletak di persimpangan antara elektronik dan Indonesia tidak kedisiplinan masyarakat dalam membuang sampah dan mendirikan bangunan. Kemudian dilalui dua siklus gunung berapi dunia. Kemudian Indonesia mulai curah hujan dan jumlah penduduk berisik ulangi dan rawan konflik sosial. Inilah yang menjadi ancaman bagi Indonesia. Namanya putra daerah nanti. Bencana berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Pada pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan dapat menghidupan dan kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan atau faktor alam. Masalah-masalah yang dihadapi pengungsi pada saat bencana kita bagi menjadi tiga, yaitu tahap pra bencana, tahap saat bencana, dan tahap pasca bencana. Kemudian untuk yang pertama, masalah pra bencana. Pra bencana masyarakat enggan dievakuasi sebelum terjadi bencana dengan alasan pertama kehilangan masa pencarian, yang kedua kehilangan tempat tinggal, yang ketiga takut berpisah dengan keluarga, yang keempat penggunaan kebutuhan fisik dianggap kurang memadai, yang kelima anak-anak tidak bisa sekolah, yang keenam risiko penyakit ringan. Kemudian masalah saat bencana, ketakutan yang luar biasa, putus asa, ketidakpastian masa depan, kehilangan tempat tinggal, pekerjaan bahkan anggota keluarga, pasrah pada keadaan, kekecewaan spiritual dan kekecewaan pada pemerintah. Kekecewaan spiritual. Kemudian masalah pasca bencana, masalah rehabilitasi dan pemulihan. Masalah-masalah fisik seperti makanan, minuman, kesehatan tempat tinggal, pendidikan, fasilitas umum, sanitasi yang dianggap kurang memadai. Kemudian masalah-masalah sosial, kekhawatiran bencana, susulan, rasa sedih, kehilangan, stres, frustasi dan trauma, kecewa dan putus asa, potensi konflik sesama pengungsi, ketergantungan pada pemerintah dan hilangnya harga diri. Kemudian masa pemberdayaan dan pengembangan permasalahan pada masyarakat yang telah kembali ke daerah asal dan juga yang menempati tempat relokasi akan mengalami beberapa masalah seperti yang pertama, pemenuhan kebutuhan fisik yang masih kurang, kekhawatiran yang berkepanjangan, tidak tahu harus membangun dari mana, kecewa pada pemerintah, mencari kekuatan goib, dan kesulitan untuk beradaptasi di lingkungan yang baru. Kemudian 4 prinsip penanggulangan bencana. Yang pertama one komando, one rule, one team, one goal. 1 perintah, 1 aturan, 1 tim, dan 1 tujuan. Kemudian kita bahas pekerja sosial. Dalam bencana banyak kita jumpai seperti pada gambar relawan-relawan pekerja sosial yang katakanlah itu suka dan rela, maka disebut relawan. Yang rela bekerja siang malam tanpa menuntut gaji, ini yang kita sebut relawan. Kemudian peran pekerja sosial atau relawan dalam pelayanan pengungsi dan bencana. Untuk yang pertama, secara umum permasalahan pengungsi sejak masa pra bencana sampai dengan pasca bencana hampir sama, namun model-model pelayanan yang diberikan tidak dapat diseragamkan. Pemberian pelayanan dapat diberikan secara generalis untuk jenis masalah tertentu, namun untuk kasus-kasus tertentu diperlukan model pelayanan yang khusus pula. Tahap pra bencana. Pada tahap ini pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dan semua pihak termasuk profesi pekerja sosial atau sukarelawan bertujuan untuk membangun dan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana yang sudah diperkirakan. Peran pekerja sosial pada masa pra bencana pada saat daerah rawan, pendataan masyarakat, inventarisasi kebutuhan pangan dan papan, penyusunan dampak dari bencana, latihan dan simulasi bencana, evakuasi ke tempat yang lebih aman. Peran pekerja sosial pada masa pra bencana. Dalam tahap ini pekerja sosial perlu melakukan
prabencana. Biasanya sebagai masyarakat menolak untuk dievaluasi sekarang sudah dibawa oleh seluruh masyarakat yang ada. Tahap tanggap darurat bencana. Evakuasi, pemberian bahan makanan, sandang dan penanggulangan sementara, menambah stok kebutuhan pengungsi dan meningkatkan pelayanan kesehatan. Ini ada tahap evakuasi yang bisa dilakukan oleh dinas sosial atau relawan. Pemberian makanan dan minuman, tahap penambahan bahan makanan dan minuman, kemudian tahap tanggap darurat bencana. Dalam tahap ini yang paling utama diperlukan oleh pekerja sosial adalah berempati terhadap korban bencana, melakukan pendataan terhadap pengungsi-pengungsi baru dan bekerjasama dengan semua pihak untuk menempatkan pengungsi di kamp-kamp yang sudah ada dan disediakan oleh dan memastikan agar mereka berkumpul dengan keluarganya serta semua kebutuhannya terpenuhi. Kemudian masih tahap tanggap darurat bencana, profesi pekerja sosial biasanya tidak dapat menjadi leading sektor karena dalam semua kasus bencana termasuk di Indonesia peran pemerintah satuan penanggulangan bencana yang terdiri dari dinas infrastruktur, dinas sosial, dinas kesehatan, BMG, TNI, Polri dan instansi terkaitnya lebih dominan. Pekerja sosial atau relawan dapat mengambil posisi penting sebagai manajer kasus apabila menjumpai data yang lengkap dan akurat mengenai jumlah pengungsi dan berbagai kebutuhannya, mulai pada masa prabencana, mempunyai rencana program dan kegiatan penanggulangan yang memungkinkan untuk dilaksanakan serta dapat meyakinkan semua pihak terkait untuk melaksanakan secara terkoordinasi. Metode yang digunakan pada tahap ini adalah pengorganisasian masyarakat atau koordinasi organisasi. Kemudian tahap pasca bencana. Tahap yang pertama rehabilitasi dan pemulihan meliputi advokasi, intervensi keluarga, rehabilitasi, partisipasi, mediasi, fasilitasi. Kemudian tahap pemberdayaan dan pengembangan, advokasi, adaptasi, intervensi keluarga, pembentukan dan terapi kelompok. Kemudian kesimpulan, profesi pekerjaan sosial merupakan salah satu profesi yang turut andil dalam penanganan atau penanggulangan bencana dari tahap prabencana hingga pasca bencana. Para pekerja sosial juga sangat membutuhkan, sangat dibutuhkan di kamp-kamp pengungsian untuk melakukan pertolongan kepada para korban bencana agar mereka bisa bangkit dari keterpurukan akibat bencana. Kemudian kesimpulan, pekerja sosial turut andil dalam penanganan atau penanggulangan bencana mulai dari tahapan prabencana hingga pasca bencana, dibutuhkan di kamp-kamp pengungsian untuk melakukan pertolongan, kemudian membangkitkan korban dari keterpurukan akibat bencana. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.